Yakin di hadapan Tuhan, bisa lihat tangan. Ku berbahagia. Katakan yakin. Yakin teguh. Yesus abadi. Katakan aku warisnya. Aku warisnya. Ku telah ditebus. Ku ditebus. Ciptaan baru. Roh Kudus. Katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sekali katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Amin. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bernyanyi dan berbahagia memuji Yesus selama-lamanya. Meskipun usia kami bertambah, kami bersuka cita karena kekuatan kami datangnya daripada. Seperti apa yang Mazmur Daud katakan, meskipun saya sudah tua, tidak pernah aku melihat anak cucunya meminta-minta roh. Bahkan di usia 80 tahun pun kau memakai Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Ini membuktikan bahwa kekuatan kami datangnya daripadamu, yang memampukan kami senantiasa mampu berdiri melayani Engkau, yang senantiasa mampu membuat kami senantiasa bisa beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat persekutuan kami, buat ibadah kami pada hari ini. Kami bangga punya lagi, karena di awal tahun kami mau memaksimalkan seluruh kehidupan kami hanya untuk beribadah, menyembah Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya firman-Mu kekuatan, firman-Mu juga suplemen yang memberikan kesegaran bagi tubuh kami, sehingga tulang-tulang kami, saraf kami, aliran darah kami, organ tubuh kami sehat, karena firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom.
Shalom. Ya, puji Tuhan, ini pertama kali saya bisa ada di tempat ibadah PD Family in Christ ya. Dan kalau di Medan, saya pernah di Medan, namanya Persekutuan Umas Happy Happy. Happy Happy. Ya, namanya Umas Happy Happy. Dan di sini beda sekali, luar biasa. Tapi roh yang sama, semangat yang sama. Karena anak Tuhan mau dimanapun, mau di Medan, mau di Jakarta, tetap sama. Amin. Nama saya Apius. Ya. Saya ini Setam. Istri saya Ang. Iya. Setam. Bukan Tam. Ya, kan ada dua, Tam dan Tan. Ya, saya Tam. Ya, Tam. Dan istri saya Ang. Tapi saya Hitachi. Hitam tapi Cina. Iya, masih peranakan begitu ya. Dan saya tinggal di Samarinda. Saya tinggal di dua kota. Jakarta, Samarinda. Jakarta, Samarinda. Nanti hari Senin saya kembali lagi ke Samarinda. Hari Senin tanggal 26 saya akan masuk kampung. Pedalaman jauh sekali, jalannya off-road, jalan kubangan, becek-becek. Masuk ke dalam ke Kutai Timur. Saya bawa tim, 2 mobil, kami melakukan pelayanan misi. Menjangkau yang tidak terjangkau. Di Kutai Timur, saudaraku ya. Dan saya bersyukur saya bisa masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Mungkin di sini saya panggil apa ya, tante-tante ya. Yang mau ikut, monggo silakan. Kasih tahu Kurian, Pak, aku mau ke sana. Yang belakang itu misionaris lah, senior. Oh, senior. Punitia itu. Wah. Di belakang. Luar biasa. Beliau udah keliling Papua. Udah keliling ya. Iya. Jadi nanti jalan ke IKN. Nah, IKN ibu kota negara, karena Jakarta sudah jadi orang daerah. Jadi Senin saya ke sana dan saya bersyukur saya melayani ya Samarinda, Balikpapan, dan saya mengembalakan juga di Samarinda, tapi saya juga seorang pengkhotbah dan 20% saya memberikan seluruh kehidupan saya untuk misi. 80% pastoral, 20% misi. Nah, ini bagian yang saya kerjakan dan saya bersyukur bisa berkolaborasi dengan Pak Gur. Demikian juga dengan para pelayan, Pak Sam, betul Pak? Ya, luar biasa, Bapak yang luar biasa. Dan saya melihat di sini luar biasa. Saya melihat di sini mukanya fresh, mukanya awet muda. Amin. Hatinya juga ya, harusnya hatinya. Hatinya semuanya ceria, hatinya ceria ya. ceria gitu ya. Saya kaget tadi nyanyi lagu. Itu biasanya lagunya orang-orang pelaut. Iya. Siapa bilang pelaut mata keranjang? Lo betul kan? Dirubah lagunya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Ya, itu lagu Manado ya. Dan puji Tuhan di sini luar biasa, bisa merubah lagu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, bilang mukamu tambah cantik. Ya coba mukamu tambah ganteng. Amin. Tahukah, tante saudaraku dikasih Tuhan, Musa itu pelayanan. Dia mulai pelayanan dari usia 80 tahun. Alkitab memberikan standar usia, bukan 80 sebenarnya. Tapi Alkitab memberikan standar usia di dalam kitab Kejadian itu 120 tahun. Kasih kiri kanan 120 tahun. Lalu kemudian kasih kiri kanan, berarti kau masih muda ya. Amin. Pak, 80-70 itu orang Israel yang berbantah-bantah, orang Israel yang bersungguh-sungguh ketika mereka berada di padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan selesaikan usia mereka. Makanya Tuhan lenyapkan mereka. Ternyata yang diberikan oleh Tuhan bukan 80, tapi 120.
Berarti kalau 80 tahun, wah masih panjang. Amin. Masih banyak harus kita kerjakan. Kasih tahu kiri kananmu, kita bukan orang pengangguran. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Kita semua berguna. Kita semua melayani Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, kita semua berguna. Mari kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saya punya anak 4. Anak saya 4 plus 1 anak angkat jadi 5. Anak rohani saya banyak dan saya bersyukur anak saya udah gede. Makanya kenapa saya sering bola-balik, karena anak saya pertama kuliah di KJ, nanti yang kedua yang cewek akan kuliah juga di sini. Diambil jurusan kriminologi. Dan doakan supaya anak-anak Tuhan ini menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna dalam dunia pelayanan. Amin. Itu saja. Yang mau kenal saya lebih dalam, silakan ketik. Pasti punya HP kan? Di Google ketik Appius Rupang. Pasti muncul nama saya dan foto saya pasti muncul. Cuma saya mau kasih dulu Pak Pur. Kenapa? Ada di situ yang gak benarnya. Taman Doa Appius yang di Klaten, pendirinya Appius Rupang. Oh, loh. Sejak kapan saya mendirikan Taman Doa di Klaten? Itu kan mahal. Ya betul ya, Mas? Aminin aja. Aminin Kalau saja. Tuhan sediakan, waktunya nanti pasti diwujudkan. Amin. Amin ya. Oke, konfirmasi ya. Iya. Iya. Tapi ya saya bilang, wih, berarti pendeta Appius ini luar biasa ya, punya taman doa ya di Klaten ya. Ya namanya sama Appius. Memang nama saya ini agak jarang ya. Kalau Kurniawan banyak, Budi banyak ya, Sam banyak ya. Tapi yang namanya Appius jarang. Nanti kalau punya cucu boleh kasih nama Appius. Baik, mari kita dengar yuk. Firman Tuhan boleh lanjut. Mengandalkan Tuhan, mari kita baca sama-sama 1 ayat saja. Mengawali kita masih fresh di awal tahun. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Rencana Allah. Kasih tahu kiri kanan ulang ini. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tahun 2026 kita harus mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ya setuju, katakan amin. Amin. Bahwa Allah bekerja atas kehidupan kita, Allah juga bekerja atas anak-anak kita, Allah juga bekerja atas usaha kita, Allah juga bekerja atas segala apapun yang kita rancangkan. Tapi kalimat yang kedua yang saya warnai di sini dikatakan apa? Yang mengasihi, bagi mereka yang Mengasihi. Nah, ini dia. Makanya di tahun 2026, meskipun usia kita makin bertambah, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun usia kita makin bertambah, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap bersukacita, maka saya percaya kita semua di tahun 2026 tidak ada yang sakit. Semuanya sehat. Amin. Muka gak perlu ditarik. Ada orang mau awet muda ditarik, disetrika, tarik lagi, setrika. Lama-lama kulitnya kumpul di belakang berkonde. Padahal kita berkata apa? Hati gembira adalah obat. Obatnya macam-macam. Obatnya apa? Anti-aging. Amin. Coba kasih lagi anti-aging. Makanya jemaat jangan suka marah-marah. Kalau suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, cepat tua, cepat sakit. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan suka marah-marah. Iya. Mengasihi Dia yang terpanggil sesuai rencana Allah. Coba kita lihat.
Mari pelan-pelan kita belajar. Ada beberapa hal di sini. Ada 2 kata di sini. Allah turut bekerja. Yang kedua, bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, coba lihat, klik. Allah itu tidak akan bekerja dalam kehidupan kita saat kita hidup dalam perbuatan dosa. Kita ini usia makin lanjut. Seharusnya makin bertambahnya usia kita, makin bertambahlah kedewasaan kita, makin bertambahlah kita bijaksana dan semakin wisdom. Tapi sekarang orang dunia makin bertambah usia, makin kayak anak-anak. Kasih tau diri kamu, bukan kamu loh. Amin. Makin dewasa. Allah tidak akan bekerja kalau kita hidup dalam perbuatan dosa. Hati-hati. Kadang-kadang ada dosa yang tidak kita sadari. Itu yang membuat Allah nggak bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita koreksi kehidupan kita tahun 2025. Kalau masih ada dosa, aku nggak mencuri, mungkin mulut kita, ya mungkin sikap kita harus berubah. Amin. Semakin cinta Tuhan. Coba nada jiwa. Kita nyanyi yuk. Kalau iya begini harus nyanyi nada jiwa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah ya Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Katakan ya Allah ya Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Israel waktu dia berperang, dia menang. Berkali-kali perang dia menang, tetapi kenapa pada saat Yosua berperang di ayat yang ke-7, tiba-tiba orang Israel mengalami kekalahan. Yosua pasal 7, bukan ayat 7 ya. Mengalami kekalahan, ternyata ada dosa. Itu yang membuat orang Israel mengalami kekalahan. Lihat ya, kalau kita ada dosa, biasanya muka kita ini gak berseri-seri. Betul? Kalau kita lagi bersungguh-sungguh, kita kesal, ya. Tahu nggak kita bilang begini? Janganlah kau marah sampai matahari terbenam. Tahu nggak artinya matahari terbenam? Oh udah terbenam? Oh belum? Oh belum terbenam? Sampai matahari terbenam? Bukan itu frasanya. Ini mama marah-marah terus. Iya kan belum matahari belum terbenam. Istrinya marah terus. Jam berapa sih? Jam 3 sore. Udah terbenam apa belum? Marah lagi. Sudah jam 6 ini. Sampai dihitung jamnya, ternyata belum tenggelam. Kenapa belum tenggelam? Karena kita bilang jangan sampai matahari terbenam. Tahu nggak artinya bukan itu? Artinya kalau kau marah, jangan hatimu itu jadi apa? Jadi gelap. Tahu gelap? Kalau sudah hati gelap, biasanya kalau marah itu mulut keluar apa? Kebun binatang. Mulut keluar apa? Kutu. Sehingga apa? Ketika kita marah, tidak ada lagi pencerahan. Yang ada adalah kegelapan yang keluar dari mulut kita. Mari kita belajar. Lebih baik kita nyanyi-nyanyi saja. Yang setuju katakan amin.
Pokoknya kalau ada masalah, nyanyi saja. Siapa bilang lansia tidak berguna? Banyak orang suka kita mengasihi. Tambah-tambah saja kata-katanya. Amin. Kasih tahu kiri kanan, tahun 2026 jangan ada dosa ya. Amin. Saya punya tips buat ibu-ibu, lebih baik nyanyi saja. Masa kita kalah sama orang India? Orang India itu kalau ada tiang, dia bisa lingkar. Kucingku tahe. Iya, dia nari-nari kan. Masa kita kalah sama orang India? Amin. Kalau kita disakitin, mungkin cucu, mungkin anak kita tidak sesuai dengan hati kita, nyanyi saja, nada D. Nyanyi biar ada dengar. Saya mau ikut Yesus. Sama-sama katakan, saya mau ikut Yesus. Amin. Sampai selamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Amin. Sampai selamanya. Amin. Kalau usia makin lanjut, lebih bagus banyak nyanyi. Amin. Anakmu gak kasih uang. Memang ada pepatah mengatakan begini, satu orang ibu bisa pelihara 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa memelihara satu ibu. Ini fakta loh. 10 anak, ya, ibu bisa memelihara 10 anak, tapi dari 10 anak belum tentu satu anak bisa memelihara satu ibu. Tapi dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan ada dosa. Tahu kisah maling kundang? Itu jangan ditiru. Maling kundang itu nggak benar. Anak sudah salah, anak dikutuk, kau jadi maling kundang. Akhirnya anaknya jadi batu kan? Tidak boleh. Kalau anak tidak kasih loy, tau loy, tidak kasih uang, jangan marah-marah. Mungkin dia lagi susah, nyanyi saja, nada dia lagi, nada lagi. Aku percaya, katakan berkatmu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Amin. Yang kedua, ini kalau begini harus banyak nyanyi Pak ya. Iya, setuju? Mantap. Yang kedua, klik. Allah tidak akan bekerja saat kita mengandalkan manusia. Kita baca sama-sama Yesaya 31, 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak. Makanya jangan pernah menaruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia. Meskipun anak kita berhasil, meskipun anak kita jadi pemimpin perusahaan, meskipun anak kita jadi orang hebat, dengar, jangan mengandalkan anakmu, karena suatu hari anakmu bisa mengecewakan. Berapa banyak anak banyak mengecewakan orang tua. Makanya jangan kita mengandalkan mereka. Meskipun anak kita berhasil, tetap kita andalkan Yesus. Ya, setuju, katakan amin. Kata kiri kanan, tetap andalkan Yesus. Memang hari-hari ini banyak orang mengandalkan jagoan. Aku punya jagoan.
omku kaya, woi ini dia. Memang kalau kita rata-rata kalau sudah kaya, ya bukan keluarga, bilang keluarga kan, betul? Coba kalau kita berhasil, pasti bilang, oh itu keluargaku, oh itu tanteku. Coba kalau lagi susah, yang keluarga dibilang bukan keluarga, betul? Memang ini susah saja. Kalau banyak uang, dia bilang keluarga. Kalau nggak ada uang, dia bilang bukan keluarga. Makanya kan ada lagunya. Nah, ada dia lagi, Pak. Kita nyanyi lagi. Dalam Yesus Kita bersaudara. sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersama. Nah, yang keduanya. Dalam uang tidak bersaudara. Sekarang dan selama. Dalam uang tidak bersaudara. Haleluya. Kasih tau kiri kananmu, jangan mengandalkan manusia. Amin. Kasih tau kiri kananmu, jangan mengandalkan manusia. Usia kita lanjut, kekuatanku datangnya dari Tuhan, semangatku datangnya dari Tuhan, berkatku datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena Allah punya cara yang dahsyat untuk memelihara kita. Karena Tuhan mampu mencurahkan rohnya yang membuat kita mampu berdiri, yang membuat tulang-tulang kita semuanya sehat. Ya setuju, katakan amin. Saya waktu sebelum COVID, saya kena sakit asma. Saya suka semprot. Saya bilang, Tuhan, saya sudah ke dokter. Saya belum pernah seumur hidup saya kena sakit asma akut. Dan kami keluarga tidak ada yang kena riwayat asma. Setiap saya khotbah, habis selesai khotbah saya lari ke belakang, saya nangis, saya lihat kaca. Tuhan, hatiku hancur. Orang yang saya doakan, yang mati dibangkitkan, yang kakinya bengkok gitu ya, kakinya bengkok, yang harusnya pakai polio itu sembuh, tulangnya lurus. Yang terikat dengan kuasa kegelapan mereka dilepaskan. Kenapa hamba-Mu ini Tuhan, yang sakit asma, yang tergantung dengan obat semprot, kenapa begini? Saya mengandalkan obat, saya mengandalkan dokter. Akhirnya saya capek sendiri. Sampai satu titik saya berserah sama Tuhan. Saya nangis. Yang luar biasanya ketika COVID. Kan COVID sesak nafas kan? Justru sebaliknya, ketika COVID, di situ saya mengalami kesembuhan. Saya tidak sesak nafas lagi. Ketika orang sesak nafas, saya malah sembuh. Saya tidak pakai semprot dan sampai sekarang. Tepuk tangan begitu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masih banyak kesaksian. Mari kita andalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita lihat bagi mereka yang mengasihi Dia, mengandalkan Tuhan. Boleh kita lihat yang pertama, apa yang bisa kita bawa pulang pada hari ini? Andalkan firman. Mazmur 119 ayat 105 kita baca sama-sama 2-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang. Jadi tahun 2026 semakin lanjut usia kita, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan feng shui. Jangan cari orang pintar feng shui, jangan. Jangan cari kuamnya. Amin. Datang, ramalan. Apa ramalan hari ini? Jangan tanya ramalan. Jangan lihat bintang-bintang. Amin. Apalagi nanya feng shui. Apa namanya? Siu. Saya mau kasih tahu, itu tidak benar. Tapi kalau kita mengandalkan firman, dahsyat. Karena dikatakan apa? Dia pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti ini. Kita jalan tengah kegelapan, tapi kita bisa mampu melihat kegelapan karena ada terang. Amin. Mulai hari ini jangan cari orang pintar ya. Nah, di mana sih orang pintar? Ini mama lagi pusing nih. Ini lagi susah ini. Aduh, bisnis ini lagi gimana? Toko lagi sepi. Coba cari dulu orang pintar dulu. Nah, yang begini modelnya kita harus bertobat. Kita harus andalkan firman.
Caranya bagaimana? Lebih banyak baca Alkitab. Kita harus lepaskan firman, ucapkan firman. Amin. Suatu hari saya ditelepon dari rumah sakit. Pak, Bapak di mana? Saya lagi doa. Pak, tolong Pak ke rumah sakit. Ini pembantu kami sudah koma di bawah 4 dan menurut dokter dia sudah mati. Harusnya dicabut dan siapkan peti matinya. Tolong Pak. Akhirnya singkat cerita, saya bilang tunggu dulu, saya belum selesai berdoa. Saya berdoa dulu. Setelah saya berdoa, saya pergi ke rumah sakit. Jam 10 malam saya datang. Saya lihat dia udah terbaring. Komputer begini, gitu ya. Lalu kemudian, maaf ya, perawatnya kan bukan orang Kristen. Begini. Dilihat, ini orang gila kali ya. Udah nggak bisa ditolong. Mereka mau belakangi kami. Lalu kemudian saya lihat, ini pembantunya, namanya Mincer. Gimana dia? Iya Pak, sudah nggak bisa lagi. Dokter bilang, ambil dia, bawa pulang, karena sudah nggak ada harapan. Oh nanti dulu, sabar dulu. Kita doa, kita ucapkan firman. Lalu kemudian saya tanya sama pembantu, sama majikannya, dia suka lagu apa? Firman apa dia suka lagu? Pasti kan ada lagu-lagunya. Setiap lagu ada firman kan? Oh dia lagunya nih Pak. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Oh itu lagunya, oke. Oke kita doa ya. Saya ucapkan firman. Mice, ini Pak Gembala. Saya nyanyi ya. Saya ucapkan ini kata-kata. Dia kan berbaring begini Pak, contoh ya. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkan. Itu perawat di belakang saya begini. Maka biasa ngeledek gitu kan? Biasa, itu biasa. Kasih tau kiri kan, itu biasa. Biasa itu, jangan marah. Kau bersabda dan selamatkan. Istri saya di belakang. Ya, sudah. Sebentar. Dan selamat 3 kali saja. Begitu saya naik ketiga, tiada yang mustahil. Itu dia punya jempol bergerak. Istri saya bilang, ya jempolnya bergerak. Langsung saya nyanyi lagi gitu. Apapun yang terjadi, langsung loncat. Komputer begini, dok perawat, wih kaget. Dan oh dia hidup kembali. Tepuk tangan. Amin. Amin. Yang tulangnya sakit. Coba begini, coba pegang tulang. Pegang ini, tulang. Kau kuat ya. Amin. Ya nasib memang kode tua. Memang kode ucapkan firman. Amin. Amin. Cep. Memang itulah kekristenan, karena nggak mungkin ya. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi. Ya setuju kata-kata. Seorang anak yang tulangnya begini, saya urapi, saya ucapkan firman, tulang lurus. Saya bilang sama orang tuanya tiap minggu datang, saya olesin. Lama-lama tulangnya lurus. Dan dokter bilang begini, ini nggak masuk akal. Dokter bilang ini harus sudah pakai foli, udah pakai besi, tapi lurus kembali. Saya mau kasih tahu, bukan saya, tapi firman yang bekerja. Tepuk tangan begitu. Tahun ini, ayo kita adakan firman. Nah, yang kedua, andalkan doa pujian dan penyembahan. Kita baca yuk. 2-3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus. Tetaplah berdoa. Jangan hanya gara-gara kita lagi susah baru kita berdoa, begitu sakit baru berdoa. Tetaplah berdoa, artinya begini, kondisi apapun tetaplah kita suka berdoa. Tapi faktanya banyak sekarang doa itu jadi benteng pertahanan terakhir. Ini yang salah. Doa itu bukan benteng pertahanan terakhir. Artinya apa? Begitu kita lagi ada masalah baru berdoa. Bukan itu. Tapi apapun kondisi kita saat ini, meskipun kita nggak ada masalah yang berat,
suka berdoa. Kenapa? Karena kita mengandalkan doa. Amin. Doa itu mampu merubah. Ibu-ibu, kalau anakmu sudah mulai aneh-aneh, anakmu sudah jauh dari Tuhan, doakan. Doa, Tuhan aku berdoa buat anakku, Tuhan aku berdoa buat cucuku. Doakan. Kenapa? Dengan berdoa, tekun berdoa, engkau bisa menghalau segala sesuatu, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Mulai hari ini apapun kondisimu, andalkan doa. Pak, aku gak bisa berdoa, minimal nyanyi. Amin. Yang suka sakit-sakit, nyanyi saja. Kau cuma ada nyanyi saja. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Bagiku, Yesus ku percaya padamu. Amin. Kalau nggak bisa berdoa, minimalnya hati-hati, jangan suka nyanyi lagu dunia ya. Lebih banyak nyanyi rohani. Ini seminggu sekali Pak ya? Mantap. Seminggu sekali lebih bagus. Seminggu 2 kali tambah mantap. Berarti ada nyanyi-nyanyi. Kita menyanyi happy begituan. Amin. Yang ketiga, coba lihat. Andalkan ibadah. Mari kita baca sama-sama 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun apa? Amin. Kita harus berlatih ibadah apapun keadaannya. Saya ini kesini naik motor dari Bekasi Bantar Gebang. Saya terjebak di 2 titik banjir, tapi saya pantang menyerah. Saya ditelepon, Pak Pendeta mau di-reschedule nggak pelayanannya Pak? No. Saya tidak akan pernah merubah jadwal. Banjir Pak, sana sini. Saya bilang, saya tidak peduli mau banjir. Saya tetap terobos di banjir. Hutan belantara saya terobos. Hutan saja saya terobos. Apalagi banjir. Hah? Apalagi Bang? Banjir saya terobos. 2 jam tidak masalah. Kalau pelayanan hati kita rindu, yang jauh terasa dekat. Amin. Tapi kalau kita nggak rindu, yang dekat terasa jauh. Betul nggak? Rumah di atas, ibadah di bawah. Telepon sama Pak Kur hujan. Tinggal, wah terlalu ya. Tinggal turun saja nggak kena Pak Guru hujan. Itulah dia. Kalau nggak rindu, yang dekat terasa. Tapi kalau rindu, yang jauh terasa dekat. Amin. Bilang begini kiri kanan, aku selalu kangen sama kamu. Amin. Ayo. Saya tuh di sana. Saya marah sama petani loh. Saya datang jauh-jauh 10 jam naik motor. Ibadah cuma 4 orang. Saya teriak, mana yang lain? Masih di ladang Pak, masih di hutan. Saya bilang terlalu. Keterlaluan. Nanti Pak Kur kalau undang lagi saya ke sini, saya jauh-jauh. Kasih tau teman-teman ya, yang dekat-dekat. Datang itu pendeta yang foto tuh jauh sekali loh. Amin. Di antara semua saya paling jauh, rumah saya di Samarinda. Apalagi saya tinggal di Bekasi. Mari kita latih ibadah. Jangan malas. Tahun 2025 yang suka bolong-bolong, mari kita bertobat. 2006 jangan bolong-bolong. Amin. Kasih tahu kiri kananmu jangan bolong-bolong.
Jangan salahkan macet. Kan tinggal diatur. Ibadah jam berapa tadi? Jam 4. Kalau macet ya pergilah jam 2, jam 1 begitu kan. Amin. Apalagi rumahnya di atas. Tinggal naik eskalator, pencet, turun. Selesai kan? Di mana rumahnya C? Atas kan? Oh, atas kan tinggal turun kan? Iya. Pasti masih banyak di atas ya turun kan? No comment. Kasih tau gini kan, latihlah ibadah. Wih, ibadah kalau kita latih ibadah itu mengandung janji, tulang-tulang kita semakin kuat, amin. Iya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Amin. Kasih tahu teman-temanmu, semakin lansia, ingat lagunya, harus semakin berguna. Berarti harus semakin rajin ibadah. Karena dia mengandung janji. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dahsyat. Amin. Yang terakhir ya kita baca. Klik. 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal atas orang yang sering terjadi kita gagal apa? Amin. Bilang kiri kananmu. 2026 jangan gagal ya. Kasih kiri kananmu. Bilang begini, 2026 jangan bolong-bolong ya. Amin. Saya nggak tahu ada pasti ada pemerhati kan, lihat semuanya ya. Nanti kalau saya datang lagi, ini wajahnya saya ingat sapu-sapu nih. Saya udah hafal. Nanti saya tanya sama Pak Kur, itu yang apa yang tadi cubit temannya itu nyanyi, mana dia? Saya tahu ada cubit-cubit, hafal saya enggaknya. Amin, saya tanya nanti. Supaya apa? Supaya kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Supaya kita jangan ada yang bolong. Baju boleh bolong karena sudah tua, tapi usia kita boleh tua tapi nggak pernah bolong dalam hal beribadah. Setuju? Amin. Kasih tahu kiri kanan bilang begini, kasih tahu. Jangan gagal melakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan. Sepakat. Mari kita berdiri semuanya yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Renungkanlah kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tetap andalkan firman Tuhan. Tetaplah andalkan doa. Tetaplah andalkan ibadah-ibadah yang ada. Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah yang sudah ditetapkan. Tetaplah kita mengasihi. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, baik sakit penyakit, percayalah Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi kita. Hari ini firman Tuhan sudah clear mengajar kita. Firman-Nya sudah jelas mengajar kita. Jangan lagi ada keraguan. Tetap taruhlah harapanmu kepada Dia. Terima kasih Bapak. Kalau ada bagian yang sakit, kau pegang bagian yang sakit. Hari kita perkatakan firman. Bapak, aku berdoa Tuhan pada hari ini. Bagian yang sakit, pegang bagian yang sakit. Aku berdoa pada hari ini. Oleh hari ini Tuhan kami memperkatakan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh karena bilur-bilur penyakit kami disembuhkan. Kami melepaskan firman-Mu atas penyakit kami. Oleh karena bilur penyakit kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa. Biar kami tak henti-hentinya memegang bagian yang sakit. Dan kami katakan bahwa tubuh kami sudah ditebus. Kami katakan tubuh kami sehat. Kami katakan semua organ tubuh kami sehat. Di dalam nama Yesus. Tulang-tulang kami semakin kuat. Tulang-tulang kami sehat. Meskipun di usia lanjut kami tetap berjalan. Meskipun di usia lanjut kami tetap berdiri. Meskipun usia lanjut kami tetap sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah-Mu kepada kami. Terpuji nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Hamba selesai berbicara Tuhan, tapi firman-Mu terus berkarya di tempat ini. Berkati Pastor Gun bersama tim yang ada Tuhan berkati. Tuhan mengasihi persekutuan doa ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sama-sama katakan, Ya Aba Bapa. Oh, Ya